Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk kita belajar bersama dan menelaah bersama isi dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Baik ikhwah, kita mulai dari halaman 7. Ya. Silakan buka halaman 7 dari kitab At-Tauhidul Muyassar. Ya. Iftahu Safhah Sabi'ah. Nah, Ta'rifut Tauhid, pengertian Tauhid atau definisi Tauhid. Pengertian Tauhid atau definisi Tauhid terdapat dua definisi. Yang pertama adalah definisi secara bahasa dan yang kedua adalah definisi secara syariat. Di dalam bahasa atau secara bahasa, ta'rif tauhid at-tauhidu huwa masdar wahada yuwahidu. Masdar dari kalimat atau fi'il wahada yuwahidu. Wahada yuwahidu syai'a idza ja'alahu wahidan. Dikatakan seseorang itu melakukan wahada yuwahidu, ya, jika dia menjadikan sesuatu satu saja. Jadi wahada yuwahidu artinya menjadikan sesuatu satu saja. Itu di dalam atau secara bahasa. Pengertian tauhid secara bahasa artinya menjadikan sesuatu satu saja. Dan yang kedua adalah pengertian secara syariat atau fisyara', ya, secara terminologi. Kalau tadi kita membahas tentang pengertian tauhid secara bahasa atau etimologi. Apa pengertian tauhid secara terminologi atau secara syariat? Ifradullahi ta'ala birrububiyah wal uluhiyah wal asma' was sifat. Ya. Mentauhidkan Allah atau menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki rububiyah dan uluhiyah dan al asma' was sifat. Jadi Allah adalah zat yang satu-satunya zat yang berhak atas rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Artinya ikhwah sekalian, ar-rububiyah, ya, berasal dari kata ar-rabb. Ar-rabb itu memiliki tiga makna. Yang pertama adalah al-khalqu, ya, al-khaliq. Dia adalah maha pencipta. Yang kedua adalah al-mudabbir, yaitu maha mengatur alam semesta. Dan dia juga memiliki makna al-mulk, yang menguasai segala sesuatu, ya. Meliputi kekuasaannya meliputi segala sesuatu, ya, di alam semesta ini. Wal uluhiyah, dan di dalam ketuhanan, yaitu di dalam ibadah-ibadah seorang hamba itu wajib hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wal asma was sifat, yaitu di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di sini kita akan membahas tentang ar-rububiyah, ya. Ar-rububiyah adalah maknanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya Allah yang bisa melakukannya. Di sini dicontohkan al-khalqu, ya. Al-khalqu, at-tadbir wal mulk, ya. Ini yang bisa melakukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ifradullah bi af'alillah. Ifradullah bi af'alihi atau bi af'alillah. Mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-uluhiyah. Al-uluhiyah ini adalah af'alul ibad. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat, ya, seperti ibadah-ibadah kita yang lainnya hanya
peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memperuntukkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik, ya. Mana dalilnya bahwa seorang Rob, seorang pencipta, pengatur, dan yang menguasai alam semesta ini adalah suatu zat yang juga berhak untuk diibadahi, yaitu di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa seorang Rabb, seorang pencipta, seorang pengatur, dan suatu zat yang menguasai alam semesta ini juga memiliki hak untuk diibadahi kepadanya seorang diri, ya. Hanya wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semua ibadah-ibadah, ya. Kemudian yang ketiga, wal asma was sifat. Di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana lantas kita mentauhidkan Allah di dalam sifat-sifat dan nama-namanya yang indah lagi sempurna, ya. Kita mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an dan Allah Subhanahu dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam sabdanya. Ya, kita imani bila tamthil, bila tasbih, wala tamthilin, wala takyifin, wala tahrif, ya. Tanpa dipermisalkan, tanpa dibagaimanakan, dan tanpa diserupakan dengan sesuatu pun dari makhluknya, dan tanpa disimpangkan maknanya, tanpa ditakwil dengan takwil yang menyimpang, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah memiliki al-basar, wallahu sami'un basir. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat lagi Maha mendengar, ya. Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, ya. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala juga diberikan penglihatan, juga memiliki yaitu pendengaran. Namun penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya, ya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat, ya. Kesamaan di dalam nama bukan berarti kesamaan di dalam hakikat, tidak mesti. Kita contohkan seperti ini. Hewan punya tangan, kita juga punya tangan. Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat tangan, ya. Allah sendiri yang menerangkan bahwa Allah memiliki sifat tangan, ya. Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana metode kita di dalam menetapkan sifat tangan ini? Maka kita imani sebagaimana ia datang dan meyakini bahwa itu adalah makna yang hakiki yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tangan, hewan punya tangan. Tentu tangan kita dengan tangan hewan berbeda, tidak sama. Ini dia. Jika kita dan hewan saja tidak sama, apalagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Tentu tidak ada suatu zat pun, suatu makhluk pun yang serupa dengannya, ya. Baik ikhwah, ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita pemahaman di dalam agama dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ilmu yang kita pelajari dan ilmu kita bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk orang-orang di sekitar kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin
fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Aku qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.